Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita berada di salah satu makam di Desa Tawangrejo. Kali ini kita berada di makam salah satu waliullah Pati, yaitu Mbah Mail atau Mbah Ismail. Kali ini kita akan telusur satu nisan yang dikenal sebagai waliullah juga, tapi zaman dulu ya, teman-teman, yaitu Mbah Embran, teman-teman. Kita di sini bersama Gus Jalal dan Mas Lili, teman-teman. Ayo kita langsung lihat nisannya seperti apa, teman-teman. Kali ini kita bersama Mas Lili. Selamat sore, Mas Lili. Ya, sore, Mas Lili ini adalah salah satu penggiat budaya atau ya disebut juga penggiat nisan, teman-teman. Dan ini kita juga bersama Gus Jalal. Gus Jalal adalah salah satu tokoh agama di Desa Tawangrejo. Ya. Untuk tokoh yang ada di makam ini, Gus, itu sebenarnya siapa, Gus? Terus bagaimana sih aslinya cerita atau tutur yang ada di sini itu seperti apa, Gus? Kalau cerita awal makam ini zaman calonan petinggi Pak Tain, zaman dulu kan punya guru Pak Nur Rohman tuh orang Rembang. Nah ceritanya dulu kan, jadi Pak Tain itu disuruh mencari makam. Jadi dulu ini ya banyak pohon, jadi kerumpuan istilahnya lah. Duduk dicari, ternyata ada makam tua. Lah menurut sejarah kebanyakan orang masyarakat sini itu memang namanya itu Mbah Embran. Jadi Mbah Embran, jadi zaman istilahnya ya leluhur zaman dulu, dan kebanyakan petinggi setelah itu setiap mau calonan ke sini atau yang masih jadi petinggi ya sering ke sini, istilahnya malam Jumat atau malam apa. Nah, walaupun ini sejarahnya belum tahu yang pasti, tapi untuk masyarakat memang kebanyakan sudah mengakui ini adalah sesepuh zaman dulu yang buka alas, istilahnya kayak gitu. Bebet alas ya. Ya semoga nanti kedepannya terbuka sejarahnya gimana, jadi masyarakat tahu sejarah dan bisa istilahnya inilah menjaga makam ini supaya lestari dan nanti anak cucu biar tahu kalau di sini ada makam tua zaman dulu. Ya terima kasih. Terima kasih, Gus. Mas Lili, untuk sejarahnya kan sudah kita dijelaskan sama Gus Jalal. Untuk tipologinya gimana ini, Mas Lili? Ini untuk nisan ini berbahan dari karang, Mas. Padas. Ya? Tapi ukurannya gede sih. Kurang lebih ini lebar sekitar 28 cm lah. 28 ya, cm. Tebal sekitar 14 cm lah. Untuk tipologi nisan ini Demak. Tipologi Demak, tapi era Mataram. Sekitar periode 1800-an. Tapi untuk nisan ini tidak ada jirat. Ini nisan tanam, tidak ada jiratnya. Jenis nisan tanam ya? Ya, tanam. Ukurannya besar ini. Untuk ini apa ini, Mas Lili? Nah, untuk ini ada simbol-simbol seperti apa ya? Seperti matahari terbit lah. Tapi bolak-balik sih, bolak-balik ada kanan kiri, seperti ada di makam belakangnya Mbah Mustamakim. Jadi ada dua bentuk sama ini tapi beda. Tapi ini lebih komplit lah untuk simbol-simbol di bawah ini dari Mbah. Ini agak lusuh ya, nggak kelihatan. Tapi kalau dibersihkan ya kelihatan sih. Mungkin sini ya, masih kelihatan ya. Ya begitu sih penyampaian saya. Ya. Jadi ini nisan ini terbuat dari batu padas.
perkiraan tahun pembuatannya atau meninggalnya beliau itu di tahun 1800 ya Mas daerah Heri. Mataram, Kita Mataram ya. Tanggungan Oh, ini Demak, Tipologi. di Polokin Demak. Ya, semoga nanti ini bisa tetap dipelihara ya Mas Heri. Amin. Jadi anak cucu kita nanti bakal tahu bahwa memang ada satu tokoh yang dimakamkan di sini yang pastinya ada kontribusi secara ekonomi, sosial maupun agama ya Pak Lili ya. Tapi mungkin nanti kedepannya pasti ada literasi yang mendukung sebenarnya siapa sih makam di sini. Ini kan makam Mbah Embran ya Gus. Untuk tokoh lain yang ada di sini itu siapa ya Gus ya? Ada yang satu tokoh agama itu canggah saya, Oke. Mbah Kiai Abu Mansur, dan Mbah Mael itu sepupu mbah saya yang masih keluarga semua. Nah ini saya perlihatkan yang canggah saya dulu. Ayo kita ke makamnya ya. Nah ini canggah saya, jadi salah satu pejuang Islam zaman dulu. Ini sudah canggah berarti kan saya ke atas 4 orang. Jadi ini putu Syekh Abdul Razak Mojo Rembun Kaliori Rembang. Jadi ini tokoh thorikoh di Tawang Rejo sebelah selatan, dulu muridnya banyak, itu terkenal kerapannya kalau mulang itu bisa menghilang. Jadi terkenal wali zaman dulu itu putu Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak sendiri itu putu Sunan Ampel dan masih keturunan Brawijaya 4. Itu tugasan Keraton Solo dan istilahnya punya silsilah asli dari Keraton Solo dan Keraton Goa. Di rumah ada, memang betul-betul itu otentik. Sejarah Lasem itu kebanyakan sekarang malah ke mbah saya itu. Ini untuk yang tokoh Mbah Kiai Abu Mansur, tokoh agama. Lah nanti kalau tokoh sesepuh itu Mbah Mael ya, sepupu mbah saya itu masih keluarga. Silakan ke Mbah Mael. Sebelah mana Gus? Oh, situ ya Gus. Nah yang satu ini Mbah Mail, ini masih sepupu mbah saya, ini sesepuh sini. Jadi banyak muridnya, haulnya baru bulan kemarin. Monggo. Assalamualaikum. Ya di sini makamnya Mbah Mail. Itu Mbah Mail Ismail itu tokoh sesepuh. Rumahnya di selatan Masjid Tawang Rejo. Itu muridnya banyak di mana-mana. Dan bulan kemarin ya baru diadakan haul. Nah ini makbarohnya atau makamnya. Ini ya, Ya ini yang itu ada itu kain putih, kain kafan itu. Ya, makam Mbah Mail. Nah, Yang ini Gus, ini siapa? Ya, kalau untuk makam yang ini saya kurang tahu. paling keluarga. Paling keluarga. Keluarga. Soalnya Mbah Mail itu bin Idris. Mungkin Nah, meninggalnya tahun berapa itu? Kira-kira. itu sudah 16 atau 15. Sudah lama kok. Ini ada di pintu ada. Oh, Di pintu ada. 15-16 tahun yang lalu ya. Kayaknya kalau sudah lama. Jelasannya ada di pintu. Setiap hallnya kan ada. Ini coba dilihat ini. Kalian dilihat. Nah, ini ada. Setiap tanggal 24 Jumatil Awal ini hallnya. Mungkin segitu aja Gus. Iya. Terima kasih banyak sudah mau menjelaskan, menemani kita dari Benang Pati untuk telusur situs, termasuk di makamnya Mbah Ismail. Mungkin karena sudah malam,
Sementara segitu aja. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo.